Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau waca napa mukaddimah, kalau waca Arab itu kitab Mahalli terkenal ya gemawan jadi Minhajut Thalibin terus jadi Kanzur Raghibin tapi terkenal itu napa Mahalli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala in'ami wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Hadza iku ma perkara daat kang dorong ilahi apa hajatul mutafahimina. Kebutuhane wong-wong sing kepengin paham atau maksa paham. Mutafahim itu wazannya itu tafa'ala, itu takalluf. Jadi kalau dalam bahasa kita, bahasa Kiai Jawa, ya tasajja'a itu kan tidak kendel tapi maksa kendel. Berarti ta'alama itu tidak tahu, memaksa tahu. Terus makna murad itu belajar. Ya soalnya sebetulnya ta'alama itu ikut wazan tafa'ala, itu litakalluf. Kayak tasajja'a itu maknanya apa? Takallafa as-saja'ata wa laysa fihi saja'atun. Jadi misalnya tasajja'a Zaidun, itu artinya Zaid memaksakan kendel padahal dia sebetulnya tidak orang kendel. Jadi ta'alama Zaidun ya apa? Takallafa al-ilma wa laysa fihi ilmun. Sebetulnya dia memaksa tahu tapi sebetulnya tidak tahu. Makanya terus di makna murad wong sing belajar apa? Wong sing belajar. Jadi belajar itu maksa tahu. Makanya kalau sak kubri itu ya belum belajar kan tidak takalafa. Oh ngaji karek maknani itu sanggur sudah jadi ustad itu enggak orang yang baik itu wong itu. Dengan tok tapi belum baik itu. Itu kalau cerita Pak Kures Shihab itu kalau cerita itu. Kalau jadi kiai itu yang benar memang belajar. Kalau nggak belajar jangan jadi kiai. Bisnis apa aja gagal terus jadi kiai itu yang jadi kacau. Banyak kan orang bisnis apa gagal terus ngustad. Makanya ini dites coba kon nawani jadi direktur apalah. Direktur apalah kok terus jajal sih mulang tau orang. Kayaknya pasti enggak. Jajal kayak dasi kayak sepatu gajinya 10 juta serap penting. Nah, baru kayak nganggur nih terus alhamdulillah nih terus ya gak apa-apa kan apa nganggur pelariannya mulang bang pelariannya yang dugem malah repot. Lah fahima juga sama. Fahima itu kalau orang memaksakan faham jenis tafahaman apa? Memaksakan faham. Nah, terus di mana nih belajar. Jadi sebetulnya makna-makna di Jawa itu sudah makna modifikasi, ya makna apa? Modifikasi. Ya mutafahim dari kata apa? Fahima terus wazan tafa'ala jadi apa? Tafahama berarti takallafa al-fahman apa takallafa al-fahman. Di minhajil fikhi min syarhin sing yakhullu al-fadhah atau yahallu al-fadhah. Mana yakhullu sing ngudari al-fadhah. Jadi khalla yakhullu maknane ngudari atau manggon. Tapi semeniki sing maknane ngudari. Yang baca yahallu ya banyak. Wa yubayyinu muradahu wa yutammimu mufadahu. Wa yubayyinu lan jelas napa syarah muradahu wa yutammimu mufadahu ala wajhin latifin. Jadi kata Imam Mahalli kitab ini nyarai kitab Minhajut Thalibin dengan syarah sing min syarhin yang mengurai lafadznya menjelaskan muradnya wa yutammimu mufadahu nyempurnakno faedah-faedah sing tersimpan ala wajhin latifin kholin kang sepi anil haswi saking seselan. Haswi itu kata yang buatan penting. Terus watatwili lan barang sing berlebihan dawa hawen tur ingkang mengku lid dalil maring dalil
wa ta'lili lan alasan. Jadi kitab ini Imam Mahali maksudnya kitab ini nanti akan menjelaskan dalil-dalilnya. Hawin lid dalil wa ta'lil. Ta'lil itu argumentasi hukum. Wawahu as'alu to wawaha as'alu gesami. Wawaha ing Allah as'alu nyuwun ingsun. Wawaha ing Allah as'alu nyuwun ingsun. Sampeyan maknani mubtada yangsal, sampeyan maknani maf'ul muqaddam yangsal. Biasanya kiai-kiai itu pakai maf'ul muqaddam. Wawaha ing Allah as'alu nyuwun ingsun ayan fa ento paring manfaat sapa wa bi lan hadal kitab wa wa da'wa hasbi iku kecupan ingsun. Wa nikmalan iku sak bagus-baguse sapa al-wakilu dat sing dipasrai huwa tegese utai Allah. Ya kalau maknanya nek wal wakil saya minta itu yang standar gitu. Semua kiai Jawa itu kalau maknanya itu ngikuti yang di Jalalain itu. Nikmah itu khobar muqaddam, setelah itu fa'il. Terus al-makhsus bil madhi awid dzam itu dibuang. Jadi misalnya nikmal wakil huwa, misalnya wa bi'sal masir hiya, sesuai konteks. Biasanya Allah kalau nyebut neraka kan ditutup apa? Wa bi'sal masir. Jadi wa bi'salan iku elek banget apa al masiru gon bali hiya utawi jahannam. Jadi ngikuti yang partai kedua yang satar bed keduanya alfiyah. Wa yuzkarul fakhsusu ba'du mubtada au khobaris min laisa yabdu abada. Tapi biasanya adatnya Kiai Jawa itu tidak ngikuti yang kedua itu, ngikuti yang apa nikmat bisa itu khobar muqaddam, setelah itu fa'il, nanti al makhsus bil madhi awid dzambi apa dibuang. Berarti misalnya nikmal abdu iku sak bagus-bagusnya sapa al abdu kawula huwa tegese uti Ayub utawa di Quran kan sering ada kata apa nikmal abdu huwa misalnya. Yang maksud bil dzambi misalnya bi'sal masir hiya. Itu hampir semua tradisi Kiai Jawa, tapi sebetulnya itu tidak harus masih ada pilihan-pilihan yang lain. Qala al-musannifu rahimahullah, niki yang menceritakan masih teksnya Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Aftatihu alhamdulillahirabbil alamin ya min siyagil hamdi. Ya alhamdulillahirabbil alamin min siyagil hamdi, setengah saking sigot-sigot pujian. Bahwa tekang aran hamdun iku alwasfu nyifati bil jamili kelawan api. Idil qasdu krana te tujuan biha kelawan ikilah sigot alhamdulillah iku asana uku ngelem ala wahi ing atase Allah taala bimat munia kelan kandungane jumlah. Min annahu dilem sanging sak temene Allah malikun zat sing miliki di jamil hamdi maring sekabehane pujian minal khalqi sanging makhluk au mustahiqun utawa Allah iku zat sing berhak li ayyahmadu supaya muji sapa ngakeh ing Allah. Dan itu terus dawe Imam Mahali kelihatan beliau memang belajar betul. Lal ikhbaru ora kok gawe kabar bidzalika ay biqanil hamdi kulillah. Lal ikhbaru raqo alhamdulillah mau ngekei kabar bidzalika kelawan anane alhamdi kulillah. Rungono tenan ya. Di semua tradisi balaghah tidak subjektif, semua tradisi balaghah itu kalam khobar itu nyaris gak ada. Karena kepentingannya al-mutakallim atau al-mukhbir itu fakta frek yang dilahirkan dari kalam khobar. Ya saya ulang lagi ya. Di semua tradisi balaghah kalam khobar murni itu hampir gak ada. Karena keinginan mutakallim atau al-mukhbir itu adalah fakta frek atau hukmun mufarro'un, hukum yang dilahirkan dari kalam khobar tadi. Jadi misalnya Allah ngasih tahu begini, la yamassuhu illal mutahharun. Ini Quran nggak dipegang kecuali orang suci. Itu kan jelas kalam khobar. Manane fatatoharu idza lamistum, maka kamu harus bersuci ketika megang. Saya dulu begitu punya alaqah dengan Mbah Sahal itu karena mulai kecil dikasih tahu bahasa ya, bahasa itu nak ngundang Sahal itu ponak misananku.
karena sepuh mbah kalau manggil jangkar. Jadi ibunya Mbak Sahal itu Asmani Badiah, itu punya Mbak Yu namanya Sofia, itu ibunya Mbak saya. Maksudnya kan tidak informasi. Misalnya kita diberitahu Mbak Sahal, Mbah Maimun itu Ibnu Syekhi misalnya. Mbah Maimun itu Ibnu Syekhi, putra guru saya. Fa akrimuhu. Maka kamu, karena tidak mungkin seorang mutakalim itu al-ikhbar, hanya ikhbar itu tidak mungkin. Kemangkel gak misalnya kondo kancamu, Kang aku lesu, terus piye? Pintu banget kan itu. Ya maksudnya aku lesu ya keimangan tau apa kan gitu. Jadi kan nggak mungkin orang misalnya cerita, Kang aku lesu, terus kancane jawab terus piye? Aku Joko tua tuh jawab terus piye? Maksudnya kan untuk nombam tak bulekmu kan, maksudnya kan. Nah itu kan makanya di I'anah, kelebihannya kitab I'anah itu setiap kalam di mu'in itu terus ditambahi. Makanya hadal hukmu mufarra'un min kada, terus hada tafri'un min kada. Jadi nah sama, nggak mungkin orang bilang alhamdulillah kemudian hanya sekedar informasi. Agar wong ya roh mesti alhamdulillah. Fahmaduhu, napa? Fahmaduhu. Maka Allah pujilah karena alhamdulillah. Lah fahmaduhu ini yang dikehendaki musannaf, bahwa ketika beliau ngendikan alhamdulillah, tentu yang dikehendaki adalah as-sana bil jamil, ingin muji Allah, bukan sekedar memberi informasi. Misalnya kita bilang, oh Basal itu orang alim alamah, mesti ada terusannya, fata'allamu minhu. Napa fata'allamu minhu? Maka kamu harus belajar dari Basal. Enggak mungkin. Basal itu alim alamah terus piye? Jadi sama misalnya Allah cerita, orang tahu kan fungsi ASI, susunya ibu itu kan penting sekali. Tidak dari Denko, tidak dari beberapa merek. Kalau pilihannya bandingannya ASI, kalau nggak ada ASI ya Denko lah. Itu kan Allah hanya ngendikan gini, wal walidatu yurdi'na auladahun. Ibu-ibu yang melahirkan itu menyusui anaknya. Itu kan jelas kalam khobar, al walidatu mubtada yurdi'na itu khobar. Jadi kan kalau ngendikan gitu terus kan mesti orang bisa sinis kan. Wes roh nak mbok yo nyusui anake kan mesti sinis. Itu artinya ada anjuran dari Allah sebisa mungkin itu seorang walidat menyusui anaknya. Jadi berarti khabar bimaknal amri, apa khabar bimaknal amri. Atau misalnya kiai-kiai nak nyindir santri ku sing sregep, sing waroi, itu kan jelas kata amar, tapi seringnya kan enggak. Ya sing jenenge santri ya sing sinau, itu kan kalam khabar tapi maknanya ya tadi perintah. Ya jadi clear ya, terus biasa ada kalam khabar kan jelas beliau ngendikan seperti lal ikhbaru bidzalik, napa? Lal ikhbaru bidzalik. Enggak mungkin ketika ada kata alhamdulillah kemudian niatnya hanya ngasih tahu. Terus al-barru bil fathi fathil ba ayil muhsinu tegese kang ngapi. Ya tentu karena Allah itu kebaikannya Allah tentu sampai kita. Ya kan ketika Allah Rahman Rahim kan pasti ke kita, karena Allah sendiri itu sudah qayyum, sudah qaimun bidzati. Ya seorang lagi, Allah itu kan la yahtaju ila syai'in. Jadi Allah sendiri sudah qayyum, sudah qaimun bi nafsi. Maka ketika Allah punya sifat baik, al-asmaul husna, pasti ke kita. Rahman ke siapa? Ke kita. Rahim ke siapa? Ya ke kita. Kan nggak mungkin Allah merahmani dirinya sendiri, karena Allah itu sudah qayyum, sudah apa? Qayyum, sudah al-ghani, sudah. Makanya lafat barun yang sebetulnya itu lazim, dat sing ape. Ya maknanya meskipun secara disiplin sorof itu lazim, tetap saja ke siapa? Ke kita. Makanya diganti apa? Al-muhsin. Apa diganti apa? Al-muhsin. Karena ya tadi pasti ke kita.
Al jawad bitakhfif. Al jawad ayil kasiril jud. Tegese kang akeh lomane, ayil atoi tegese akeh pemberiane. Alladzi kang jalat kang agung azumat tegese agung poni amuhu pira-pira nikmate Allah jamu nikmate utawa ni'am jame nikmah bi makna in amin lan nggo makna ngekeki nikmat. Ini juga sama. Ya musoneb itu syareh, rungokno nggih syareh. Syareh itu takut kalau nikmat dari Allah itu hanya informasi. Allah itu nikmatnya banyak. Bisa saja itu hanya potensial. Nikmat yang bersifat apa? Potensial, tidak faktual. Saya ulang lagi, sesuatu itu kan dua. Satu fi'lan itu real, kuwatan itu teori. Ketika ada orang bilang gini, misalnya ini, bersama tahu belajar mantek, misalnya ini pedang tak pegang. Saya bilang, ada saifu sorim, ini pedang itu bisa memenggal apa saja. Itu namanya kuatan secara teori. Nanti kalau sudah dipakai menggal kayu atau menggal sesuatu, dijenengi fi'lan, real apa? Real. Rumah tenan ya. Nah di balaghah itu lafadz itu bisa ihtimal dua, bisa ihtimal fi'lan, bisa ihtimal kuatan. Ya makanya Quran rungokno iki, misalnya air ya. Misalnya ini air. Air ini yang saya pegang, ini sifatnya apa? Menyegarkan. Tapi ini hanya kuatan. Di mana-mana menyegarkan itu kan ada objeknya. Setelah kamu minum dan merasa segar. Ini kan belum. Berarti air bersifat menyegarkan itu kuatan hanya secara teori. Nanti setelah kamu minum baru namanya fi'lan. Kalau dalam bahasa mantek disebut nyata, apa? Nah, sehingga ketika Quran digugat oleh mulhidin, oleh sebagian mulhid, oh katanya Quran itu hudan linnas, tapi nyatanya banyak orang tidak mendapat petunjuk dari Quran. Hudan itu sya'nuhu dzalik, Quran itu sya'nuhu dzalik, sya'nul Quran adalah hudan linnas. Sama air ini sya'nuhu adalah menyegarkan. Lah kowe ora ngombe salahmu. Paham ya? Artinya ini hanya kuatan menyegarkan. Kalau yang enggak minum ya enggak dapat barokah atau manfaat dari air. Sama Quran itu tetap hudan, tentu yang mendapat yang mau belajar, yang ndak ya ndak. Paham ya? Jadi sifat itu tidak harus fi'lan, bisa kuatan. Makanya air ini tetap sifatnya apa? Menyegarkan meskipun belum diminum. Tetap sifat dasarnya menyegarkan meskipun belum diminum. Quran sifatnya ya sudah hudan, dan sifatnya Quran juga rahmah, kuatan secara teori. Lah realnya ketika mau yang mengambil manfaatnya. Kalau ndak ya ndak, salahnya sendiri. Lah ini misalnya air ya sama seperti baju. Baju itu sifatnya apa? Bisa nutupi aurat. Ya mau yang mau pakai. Nah sing ora tetap telanjang kan. Nah sebetulnya ustadz harus seperti saya ini. Jadi memang serius nekuni ilmu itu. Nekuni ini ratenanan, posir luar negeri gak jelas kabeh. Kulo mboten cocok ngono niku. Tua senenge mergo mate wong ya kadang keluyuran. Tapi kulo mboten cocok. Karena cocoke ku mulange mbek presire gede presire. Jadi seorang guru sing serius mulang wis sak cover. Nih buatan gocol lagi ngamuk nih kelasnya pun ngamuk. Kalau nu buatan justru buatan seneng, ngono pondok kagian keluyuran buatan seneng karena keluyuran itu nafilah, maksudnya mulangnya tenanan, terus servisnya kadang keluyuran, orang diwalik keluyurannya tenanan mulangnya nggak pernah jelas kan, mulangnya ramu tuh sampai apa nggak pernah jelas. Nah kelebihannya mufasir kita kayak Imam Suyuti lah, Jalalain, Imam Al-Khalil itu serius. Sehingga kalau Quran mensifati dirinya, kemudian ada fa'in sa'alaka sa'ilun atau fa'in rodda rodun, gimana? Kaifa yakunu hudan linnas ma'anas kadza wa kadza. Jadi hudan itu
sifatun kasyifah, sifat yang identik atau sifat yang secara kuah. Ya misalnya baju lah, contoh gampang, contoh yang paling gampang misalnya sarung. Ya kita mensifati sarung ini untuk nutupi aurat. Sekarang ada orang tetap telanjang padahal ada sarung, itu hal yang berbeda. Tetap sifat sarung ini disifati nutupi. Tentu yang menikmati itu, yang mendapat manfaat istitarul aurah ya yang make. Yang nikmati ini menyegarkan ya yang minum. Yang nikmati Quran sebagai hudan, sebagai syifa, sebagai obat ya yang mau memakai. Paham ya? Kayak iso nyifati, wah bojo menyenangkan. Ya maksudnya itu kekuatan. Pas diwamuk ya ora menyenangkan. Kebetulan alhamdulillah ngamuk ya wis. Terus bojomu kursus malah tak warai, ngamuk kok ngono tok. Ya saya ulang lagi ya. Jadi itu normal. Nah sekarang kembali ke ni'amuhu. Nikmatnya Allah itu banyak. Terus banyak naradikekno kuwi apa gitu. Misalnya Allah itu kaya raya. Misalnya kata-kata maksudnya. Tentu Allah itu pasti kaya raya. Misalnya dalam Allah itu punya semua. Kalau nggak dikasihkan kamu untuk apa? Oh Indonesia itu kaya raya. Tapi kalau kamu tidak mendapat mau apa? Sehingga kata ni'am oleh musannaf diganti en'am. Pemberian ke kamu itu banyak. Jadi artinya apa? Biar langsung fi'lan, bukan kuatan tapi fi'lan gitu. Misalnya gue dia Pak D suge terus piye nak suge kan nggak ngefek. Ada rapat suge nyangoni kan jelas itu. Jadi rapati suge tapi nopo nyang. Nah makanya ni'am diganti en'am supaya ada fi'lu yang nyata. Ada apa? Ada fi'lu yang apa? Nyata. Nah, itu jadi apa? Semua hasil itu direalkan. Direalkan. Semuanya itu dirubah, direalkan, bukan sekadar informasi. Ya tadi misalnya baju itu nutupi aurat. Ya tentu orang telanjang itu ya salahnya sendiri, ada baju yang nutupi aurat. Orang kehausan salah sendiri, tidak mau minum. Jadi air itu tetap bisa disifati murawin, menyegarkan meskipun belum diminum. Pedang bisa disifati mematahkan meskipun belum dipakai. Yaitu sifat min haisul quwah, apa sifat min haisul quwah. Nanti ketika real disebut fi'lan. Makanya kalau sampai ngaji Jamul Jami' ada kuwatan wa fi'lan, ada kuwatan saja, ada fi'lan saja, ada sesuatu kuwatan wa fi'lan. Jadi memang kayak kula niku ya ilmune kata nggih fi'lan manfaati. Ya ana wong ilmune ra sithik mulange akeh malah bahaya meneh. Apa meneh wis ilmune sithik pidato terus malah ngawur mun jelas ngawur niku. Mboten bahaya tok ngawur. Itu yang ditakutkan Nabi kan nanti akhir zaman banyak ru'asa juhalan. Pemimpin dari goblok takok yo ngomong faaf tau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu wis padahal Nabi urung pirsa urung menangi fadallu wa wis adallu untuk duwe malah Nabi ngamuk neh malah Nabi mau bayangno fatwa menyesatkan tapi duka bayangno wis menyesatkan untuk sangu dicucuk cek ditolak al-badru aliyana waduh malah dukane kaya Nabi nek ana wong goblok fatwa dulu adolu wis duka. Iki wa adolu cek entuk sangu cek dihormati. Ijek mengesankan dirinya warasatul anbiya. Oh coba Nabi ora duka ora ngene kok marisi aku iku piye. Mulane wajib tobat guru-guru terutama niki masalah kan. Sampeyan kan murid. Sing potensi adol kan sing ngarep-ngarep nih. Murid kan mau dolu tok, nah sing ngarep tuh langsung adol. Ya jadi sering ada ukuran itu. Ya jadi ini kalau suwon ini ya jadi sering kalam khobar itu bimaknal amri. Kan nggak mungkin Allah hanya ngasih informasi. Oh kitab saya ini tidak megang kecuali orang suci. Kan nggak mungkin terus kamu bilang oh iya Gusti kan nggak mungkin.
Maksudnya fatatoharu khina lamistum atau khina lamastum. Maka kamu harus bersuci ketika pegang Quran. Ketika Allah menamakan dirinya, saya ini ni'mal maula wa ni'man nasir. Fatawakkalu alayya duna ghairi. Maka kamu tawakalnya sama saya, jangan sama yang lain, karena yang saya ini ni'mal maula wa ni'man nasir. Masa terus informasi gitu? Nggih Gusti, sudah tahu. Wah, lebokno neraka tenan-tenan. Ya sama kan, redaksi kan Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah, terus ke menengahi. Ya tetap kafir. Muhammadur Rasulullah itu informasi, fatasyahat bidzalik, maka kamu harus bersaksi. Terus kita merespon informasi dari Allah Muhammadur Rasulullah, terus kita punya insya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang kok ana informasi Muhammadur Rasulullah, oke Gusti, sudah yo ngawur. Mau hanya karena kalamnya kalam khobar. Muhammad Rasulullah kalam khobar, la ilaha illallah juga kalam. Artinya la ilaha illallah fatasyahat bidzalik, Muhammad Rasulullah fatasyahat bidzalik. Terus kita melakukan insya, fi'lul insya, bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kayak tadi Basal itu alim alama, fata'allamu minhu, napa fata'allamu minhu. Ya clear ya, dados napa lal ikhbar bidzalik, napa lal ikhbar bidzalik. Biasanya nanti ini kita balagha itu redaksinya gini, waqad kharaja khobar ngene-ngene an siwati ngene-ngene ila umurin, terus masuk makna khobar ilal amr, makna khobar ila taubah. Makna khobar itu kan ya sama, istifham juga sama, jadi beberapa sigot yang keluar dari aslinya, beberapa sigot yang keluar dari apa aslinya. Ya nak kalang khobar kabeh rusak, fi'il madhi rusak. Misalnya kowe diomongi mertuamu dhisik jam merong nikah, saya nikahkan kamu dengan putri saya. Oh, mbak anggap informasi, sudah tahu, ya rasa. Maksudnya kalau sudah saya ijabkan, maka kamu harus qabul, jangan kamu anggap itu kalam apa? Hobah. Jadi sampai ada qabil itu karena itu dianggap insyaul engkah, menginsyakan menikahkan, kamu insyaul qabul. Maka kamu ketika kamu bilang qabil tu nikah, itu juga bukan sekedar kalam hobah. Ini maklumat qabul, nama maklumat qabul. Ya sama ketika Allah ngendikan alhamdulillah, itu artinya fahmaduhu, napa fahmadu. Ora kok sekedar informasi kalau alhamdulillah itu lillah, kali itu kan pasti. Alladzi kang jalat kang agung poni amu anil ihsa. Dengan cara kula kiai iku sik sinau. Kula nganti saiki sik sinau ngergani ilmu to sakit. Umat wis ngono ora wis kiai ini ngomong ora tau sinau. Ini contoh sesat aja melok niru. Saking ra taune sinau kiai-kiai sing pidato. Orang Islam harus kaya, kalau nggak kaya nggak dihormati, itu kan ngawur betul. Mana ada target Islam orang supaya dihormati? Mana ada kiai itu harus dihormati? Nak kiai waras kepengen diridani pangeran, kepengen kok di itu sesat tuh fatwa. Mana ada target Islam supaya orang itu dihormati? Terus bilang harus kaya. Memang kepengen kaya, itu kan ijabu malam wajib. Kabeh wong kepengen sugih diwajib tuh memang ya. Diwajib nolah, nak orang bakat juga apa apa? Iya ngawur. Tapi berhubung sing ngrungokno ku ya ora pinter, sing ngomong ya ora pinter, ngono ku ya ora piye-piye. Ya mau ya tetep disangoni, dihormati, tolak al-badru alaina, terus dicucup dari warasatul apa? Iya, kacau kabeh. Tapi kula nggih seneng ana kiai ngono ya seneng. Mergo kula niku kan seneng kalau baca Quran. Biar warahmati wasiat kulase. Kiai iku ya sek ben tok nek mate apa ben. Cuma tetep tak wamuk, mergo ngawur. Kula ridho, dene dihormati wong ridho, untuk sangu nggih ridho, umpamane rahmati Allah jembar. Tapi tetep tak wamuk, ngawur ngono. Sampeyan takok ngawur kok ngakoni lha nikmat kan beda, ya nikmat yo beda. Luar negeri ya nikmat yo oleh, tapi nek iku nglangkai mulangi tetep iku keliru. Mbah nglangkai ora ora.
Kita iya nak dulu. Kalau lebih sering tuh undangan teng Mesir, nopo teng Maroko sering. Mboten nanti tuki. Ya ora krana sombong, ya ora krana sufi, kok ora kepengin. Mbah somben es tuwa iki rapati kepengin. Ya diprovokasi, ini penting Gus untuk jaringan ulama global. Jaringan sampai Allah anak-anak aku bener. Wah, bapakku wali, bola tera wali aku. Maksud kula iku ngono niku mok takmila, ya aja tenanan, teko ya ora apa-apa, ora ya ora apa-apa. Sing penting hubungan mbek apa, ngono ribet aku. Tapi kalau betul nanti loh, saya ulang lagi saya ada nanti. Kapan-kapan mungkin kalau ibu teko, meskipun kecil kemungkinannya, tapi mungkin suatu saat itu lagi. Mau kalau nu kepengen, uang nak estetik ya, hubungan be Allah, nota umat itu benda di ahli sunnah sing ape, malah toto jaringan wan, terus piye misalnya, temangsang ning Maroko, malah kita pesek tuh, yo, ngono wong ganteng-ganteng kok. Malah kita elek tuh, ngadok ning Jawa ganteng kok, kayak Maroko malah kita. Jadi adat-adat ngoten dikurangi lah supaya kita ini biasa ala kok iku be Allah. Gue nggak sering dikandani santri untuk undangan ke Malaysia, nopo ke Maroko, gue lagi biasa mau. Kadang untuk undangan ke PBNU, nopo ke PP, nopo langsung tokoh-tokoh gede. Saya itu ya seneng dari segi muamalah sosial seneng. Tapi ya ono kiai kados kula guling-gilingan sing pokok kiai ku tarbiyah mulang umat. Ora ge komunitas internasional. Iki ora tau mulang. Lunga-lunga terus kiai ini santrine pitul pisan ngidolakno kepen kok kiai ku sing lunga-lunga. Akhire sane bahasa Arab subhahul khair masaul khair. Aduh. Maca mahali ya error. Ngono ku mareni adat ngono. Ora mutu terus. Kecuali lunga-lunga ya alim. Tapi ngono ta urung pertanyaane. Supaya wong kulino. Kados niki kan pun menarik ilmu sing kula ulang non. Lal ikhbar bidzalik, kalam khobar itu alhamdulillah, tapi enggak mungkin itu kalau mujarradul ikhbar. Pasti maknanya itu insya. Ya kayak tadi bahasa ahliku alim alama fata'allamu minhu, atau bahasa sering kan nyifati bahmun ibnu syekh fa'akrimuhu wa azimuhu, kan gak mungkin tuh sekedar informasi. Jadi Allah ngendikan la yamassuhu illal mutahharun fatatoharu idza lamastum atau idza lamistum, kan gak mungkin Allah hanya ngasih info. Ini kitabku loh ya, kitabku yang megang hanya orang-orang suci. Oh ngoten Gusti, info itu sudah saya terima, mau saya sebarkan. Yo finari abadan gitu. Info itu terus diteruskan fatatoharu. Nah itu yang kelebihannya kitab Ana. Beliau itu sering ngendikan ini fa li tafre, ini hukum mufarraun min kada. Misalnya sholat itu tajibu ala muslimin, kan tinggal nambahi fala tajibu ala kafirin. Oh sholat itu apa, haji itu alal mustate fala yajibu ala ghairil mustate. Fa ini produk mufarra. Ya jadi sebetulnya kalau layam masulan mutaharun ya fatatoharu kan fatatoharu. Ya terus begitu. Kalau alhamdulillah fahmaduhu, napa fahmaduhu. Jalat ni'amuhu anil ihsa'i dzabti tegese melanggeri fil adat lan pura-pura hitungan bijamiah tegese kelan sekabehane adat. Terus dawuh pangeran wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu lamun ngitung sira kabeh nikmatallahi la tuhsu mengko ora iso ngitung sira kabeh ing nikmah. Alhamdulillah almani kang akeh paringe. Ilmun umi tegese sing paring nikmat bil lutfi bil aqdar tegese alus kelan pira-pira qadar bil iqdar kelan ngekeki kemampuan bil iqdar kelan ngekeki kemampuan ala taati ngatasé taat wal irsyad ail hidayati tegese hidayat laha maring ikilah taat untuk petunjuk taat al hadi ila sabilir rasyad aidali dise kang nunjukna ala tariqi ngatasé dalan rasyad bahwa tekang aran ar-rasyad diddul ghayyi wali ane lajeng.
Al muwafiqi kang maringi taufik litafaqquhi krana belajar fiddin ing dalam agama. Ayil muqaddiri tegese ingkang nektir alat tafahumi ing atase memahami fi syariat ing dalam syariat. Sapa sing diparingi man almu sing diparingi man ing wong. Tadi kan Allah disifati yang memberi al-hadi, al-muwaffiq. Maringi man ing wong. Latofa kang melasi sapa Allah bihi ing man. Aro dadi sing ngersakno sapa Allah bihi ing man al-khaira ing kaapian. Dadi wong kok ditakdir ngalim niku top. Mergo mayuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Aro dadi sing ngersakno. Ya ora usah dimafhum mukhalafah kok tersangkane kakean. Wa malam yuridillahu bihi khairan falam yufaqihu fiddin. Berarti wong sira pinter berarti lam yuridillah bihi. Enggak usah dimafhum mukhalafah biasa wae no. Wong nak ditakdir ngalim berarti jenisnya man la tofa bihi waqtarohu lan milih sapa Allah ing man lahu litafaqquh minal ibad. Hadza utaiki ma'khudun tin alab min hadisis sahihain mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Mande sapane wong yurid ngersakno sapa Allah bi ing man khairan kaapian yufaqih mongko minterna sapa Allah ing man fiddin ing dalam babagan agama. Ahmaduhu ablaghu hamdin. Ahmadu muji ingsun Allah ablaghu hamdin kelawan banget-bangete muji. Ai anhahu tegese katok-katoke pujian. Anha maknane katok. Wa akmalahu lan sempurnane hamdin wa asgaulan bersih-bersih hamdin. Anmahu tegese mundak-mundake hamdin. Hamdin terbaik, hamdin yang selalu dinamis, yang selalu ke atas, tidak ke bawah. Maksudnya selalu reputasinya tuh naik. Wa asmalahu lan luweh komplit-komplite hamdin. A'ammahu tegese luweh sumrambah hamdin. Al makna uta maknane iku asifuhu bijami sifati. Kula niku sering pireng dawuh bahasa hal. Aku nak maknani kitab iku wong langsung paham. Gak usah nerang. Jadi bahasa hal itu begitu bangganya karena saking tahqiqnya. Kalau maknani pun mufhim, pun apa? Mufhim. Dan itu wirasatan min syaihi Bazubair dia terkenal ngoten. Nak maknani iku wong wis paham. Ya rasa betakono guru-guru ta ora. Ya iki lagi latihan niku. Kula ini training gurune ora training sampean tenang ae. Iki sing wajib di training gurune. Dicucuk gelem dihormati gelem. Sinaune ora gelem pah-poh jelas kan. Ben tobat maksudnya sing ngomong ngono aku kan guru sampean ora oleh sampean murid-e. Sampean wajib hormat, kula kan wajib ngamuk. Dadi kan itu. Jadi dhisik banggane bahasa liku nak mulang iku gak pati nerangno tapi cara maknane niku luar biasa. Kula menangi sangat. Sering jagungan kalian Mbah. Enak mana nih enak terus tertib. Nah saat ini gini umboh serah jelas kafe. Kedirone bahasa hal tapi warise kuyar umboh. Jadi makna niku sing tahqiq supaya orang dia tadi kalau kalam khobar itu mesti rata-rata itu bermakna apa? Insya. Itu kan bisa dilihat. Sehingga nanti kalau mafhumnya itu enggak, itu bisa kinayah kalau dalam tolak. Karena ini terserah insanya. Misalnya gini, lasti bizaujati, ada orang marah sama istrinya bilang lasti bizaujati. Itu bisa kalam khubar murni, berarti menjadi tolak. Atau kalam insya. Kalau misalnya gini, amilini, ya. Amilu al mukhatabi perempuan karena amili, kamu harus memperlakukan saya sebagai suami. Berarti lasti bizaujati dari kata-kata sekarang ini kamu tuh sering memperlakukan saya tidak sebagai suami, kamu tidak selayaknya sebagai zauja yang baik. Kalau qasdunya itu insya, berarti dia hanya ingin diperlakukan sebagai
suami. Berarti belum wuku'ut tolak. Tapi kalau lasti bizaujati itu adalah khobar murni, berarti ba'da wuku'it tolak, terus itu menginduk status khobar yang tersimpan. Berarti ba'da wuku'it tolak diikhbarkan lasti bizaujati. Tapi kalau itu motifnya insa, maka tidak waqa'at tolak, karena itu hanya ingin diperlakukan sebagai suami yang dihormati. Misalnya kangkang ini kelaparan telat wesel terus pun bapak pak kalau anak jenengan ya mesti anak maksudnya ku ya terus lali iki anak bungo atau piye ngono maksud dong ya Pak. Itu kan maksudnya itu ensa napa nang kirimi ojo terus lali iku iki piye anak bapakmu lagi kanut rondo nus lali ngono Pak sing anake ku jenengan anake jenengan niku kula mboten niku. Jadi nah makanya di bab kinayatut tolak lasti bizaujati itu masih kinayatut, karena itu ini kalam khobar berarti waqa'at tolak. Kalau kalam khobar kan ada informasi kalau Anda ini sudah lasti bizaujati, karena apa? Ba'daan tolak tuh saya sudah menceraikan. Tapi kalau lasti bizaujati itu insa itu artinya apa? Kalam khobar maksudnya itu wong kamu istri saya kok memperlakukan saya tidak sebagai suami. Nah, jadi kalau gue juk sanad Pak Bulan muridnya jenengan maka kasih sanad. Atau saya muridnya jenengan Pak, yo cuari ilmu sing sesat toh Pak murid-murid tenan awur dan nak mulang. Itu kan jadi jarang kalam khobar bimaknal khobar al-mahdi itu jarang. Nggih jarang, saya ulang lagi napa? Jarang. Mohon kula terusno. Wa akmalahu a'amma wa asmalahu a'ammahu. Al makna asifu nyifati ingsun ing Allah bijami sifati lan sakabehane pira-pira sifate Allah. Id kullum minha iku jamilun. Id kullun kono saben-saben suci minha sangi sifat iku jamilun ku apik. Wal qasdu bidzalika ijadul hamdi. Mulane wis sangat dilaku aku kiai profesional tenan. Lho bener kula to wal qasdu bidzalika iku ijadul hamdi. Masih semua pakai kata informasi alhamdulillah al-barri at-tawwab al-mu'min. Kabeh itu kan pakai kata informasi, tapi yang dimaksud tetap ijadul hamdi. Kamu sendiri berkreasi mewujudkan hamdu. Ora sekedar menerima informasi wujudal hamdilillah, tapi kita sendiri ijadul hamdi. Jadi jelas napa? Wal apa sebutin itu? Wal qasdu bidzalika ijadul hamdi al-madhkur. Clear ya, jadi semua nanti ke alam khobar ya kan, alam khobar semua kan, dari kata-kata Allah itu al-barril jawad alladzi jalat sak teruse alman kang paring terus sak teruse. Tapi meskipun semuanya itu ke alam khobar, tapi wal qasdu bidzalika iku ijadul hamdi mujudno pujian al-madhkuri kang disebut. Wa wa tahadal hamdi wa ablahu balik min hamdi sange mujine musannaf al-awali sing pertama. Wa dzalika uta mengkono-mengkono iku auqau iku luweh tumiba luweh tumancep fin nafsi ing dalam ati. Min haitsu tafsiluhu sange sekirane utai tafsile hamdi ku maujud. Wa fi hadis muslimin lan iku tetep ing dalam hadis muslim wa ghairi lan ya muslim dene dawuh innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu. Nahmaduhu li'annahu mustahiqqun lil hamdi. Iki pintere musannaf. Kanjeng Nabi lu nak khutbah aja terjemah pidato, maksudnya itu pidato itu identik wong pahpoh. Sebetulnya di teks itu Nabi kalau sedang khutbah, lah khutbah itu nak buat terjemah pidato. Saiki wong pidato konotasinya rapati top. Go pahpoh no. Pahpoh. Lan kula mboten jarang terjemah khutbah Rasulullah pidato solo mboten nate. Mergo kata pidato saiki konotasine niku wong pahpoh. Lan dadi nek manani khutbah mulang ngono. Gus khutbah kok mulang kok ora pidato. Ya nek pidatone apik ya masalahe saiki sing pidato bulet-bulet.
Tugale salafi, riyen muni salafi pondok Anwar salafi, pondok Basal salafi. Yang bersalafi salafi Wahabi. Jadi saiki pondok-pondok sing plangis pondok pesantren salafiyah iku rada repot saiki. Dagep kubu sebelah. Dulu perasaan saya bilang salafi sing ngaji kaya ngene iki jenis salafi. Saiki jajal bahasa nasional salafi kok. Jadi bahasa ya rubah. Dia jenis santri itu identik rada duwe kukar-kukur, gudiken. Jadi santri saya itu enggak nganggo jas wae. Sementing pinter ya ora jase ngawur. Serempet saiki. Ya Mas. Ya ora apa-apa sing rame-rame dunya. Nah ini cerita Kanjeng Nabi itu pertama pakai kalam khobar. Ini istidlalnya Imam Mahali bahwa tradisi kalam khobar itu pasti nantinya ke insya. Ya ulang lagi. Kalam khobar nanti tradisi kalam khobar itu pasti mengarahnya ke insya. Buktinya di hadis Muslim kata Imam Mahali, pertama Nabi itu pakai kalam khobar. Innal hamdalillah. Segala puji itu milik Allah. Tapi terus Nabi menginsai hamdu nahmaduhu. Ini kan jelas pertama Nabi pakai kalam khobar innal hamda lillah, tapi setelah itu Nabi nyusuli nahmaduhu wa nasta'in. Itu bukti bahwa kalam khobar tentang Allah itu tidak mujarrodul ikhbar. Berarti kita tindak lanjuti dengan insya. Jadi misalnya ada informasi Basal itu alim alama fata alamu minhu. Jadi misalnya Basal makanya nata alamu minhu, saya belajar dari beliau. Kalau innalhamdulillah terusannya kita insya nahmadu. Jadi intinya Imam Mahali itu beristidlal kunane kuno cong nak kalam khobar itu ora mujarrodul ikhbar, pasti itu melahirkan apa insya. Ya jadi istidlal Imam Mahali tadi kan beliau semua kalam khobar diarahkan ke insya. Terus kata beliau coro jawane aku ngene iki tidak saya tapi berdasar hadis Muslim. Mergo ketika Nabi ngendikan innal hamdalillah kalamnya kalam apa? Khobar. Setelah itu langsung Nabi nyusuli nahmaduhu wa nasta'inu. Berhubung alhamdulillah maka saya muji Allah. Berarti apa? Kalam khobar tetap arahnya ke insya, tidak mujarrodul ikhbar. Ya sekali kangkang misalnya, oh mbak itu loh wayu konaa, maksudnya terus kue mesti kepengen ngerapi. Soal raka kepengen juga harus ngerti ditolak, tapi tetap ono insya kan. Kalam khobar ini tetap mengandung apa? Insya. Misalnya bawa babak misalnya, oh kang itu gus alim, maksudnya benti rapi, berunggu kabar, ya semuanya ikulah. Pokoknya walhasil itu jarang lah ada kalam khobar itu hanya mujarrodul ikhbar, pasti ada terusannya. Sebab itu ketika dalil wajib tatohur limasil mushaf itu tetap dalilnya pakai kalam khobar la yamassuhu ilal mutahharu. Dalil kalau seorang ibu sebaiknya memberi ASI juga sama dalilnya wal walidatu yurdina, padahal itu juga kalam khobar. Tapi tadi yang bimakna apa? Insya. Nah, jadi jelas jadi innal hamda lillah dah. Setelah itu langsung Nabi nyusuli nahmaduhu wa nasta'inu. Berarti mana nih nahmaduhu li'annahu mustahiqqun lil hamdi. Wa asyhadu alla ilaha illallah al-wahid al-qahar. Kalau barno nganti syahadat ya bener di Islam tenanan. Lah iki nak syahadat insya berarti itu syahadat sing sah pas neng majelis iki. Wingi-wingi itu formalitas. Saiki utawa wingi wis sah tapi rontok-rontok error lagi dibenerno nih. Wa asyhadu lan nyekseni ingsun alamu ya. Jadi asyhadu gimana alamu. Memang tahu secara keilmuan tahu kalau Allah ilallah tidak sekedar geruduk-geruduk mujarrodul lafzi, itu namanya taklid. Namanya apa? Taklid. Taklid itu imannya mukhtalaf alaih. Ya, taklid itu imannya mukhtalaf alaih.
Asyhadu nyekseni ingsun manane alamu ngerti ingsun alla ilaha illallah la ma'budu bil haqqin fil wujud illallah al wajibul wujud al wahid alladzi kang la ta'adduda kang ora ana iwangane wujud lahu Gusti Allah. Fala yang qasimu mongko ora kabagi sapa wa biwajin lan wajah apa wae wala nadhira lan ora ana tetonde iku wujud tonde lahu. Tonde iku ya mirip tasbih fala musyabata mongko ana serupa iku wujud bena antarané Allah wa bena ghairihi lan liyane Allah biwajin lan cara apa wae. Al-Ghaffaru al-Wahidu al-Ghaffaru kang akeh nyepurane ayat sattaru sing kang nutupi lidunu biman maring dosane wong aroda kang ngersakno sapa Allah ing man min ibadi sing boro-boro kaulan awal mukminin faleziru mongko ora ngetono sapa wa taala ing dunub bilika biklan nyiksa alih ing atase dunub misale dosane wong kabeh ketok ora ono dadi ustaz. Misalnya kuwabe suami direkam mati ini saja nih ra kepengin iku tapi takdire kacau kabeh kan tapi Allah sattar apa ya misalnya kangkang direkam jane kepengine UGM gak ketompo ben neh mondok apa meneh anak bapakmu direkam anakku sing cerdas Gus kuliah sing goblok kesane itu mondok kacau kabeh wali santri kadang ya kacau. Semua akeh sing jelas iku anak kula nakal Gus kersane teng pondok. Aduh. Ngono iku ditutupi pangeran. Lala ya ora konangan, atine do ngono ora konangan. Kiai direkam kabeh kacau. Ning arepe wong akeh sangon wi alhamdulillah bareng duwe kasih kate waduh. Terus direkam. Direkam terus viral. Jebule sangon 50.000 grem. Jadi wong dadi kiai barokah napa satar. Nak dawe Imam Hikam Ibnu Athaillah Sakandari laula jamilu satri umpama ora ana satare Allah wong ora pantes kabeh dadi wong. Lha di satru Allah rusak kabeh. Jajal tawani beasiswa ning Maroko pindah Maroko kabeh. Kowe de bapak misalnya nyun sewu Parmen ditawani bapak sing luwih keren. Jenenge Khalid bin Walid utawa kowe ditawani bapak Muhammad bin Salman milih ndi? Cara ning Mahfud diken milih Parmen mbek Muhammad bin Salman. Milih ndi ke? Berarti ra milih bapakmu to? Lah anak do kurang ajar kan ya kon barokah. Kan jadi umpama Allah iku gak satar wis entek kan. Kowe raimu ngene iki terus dijejer ora Maroko, cara Mahfud, milih rai iki ta rai iki mesti milih rai sing ganteng kan. Berarti kira rido mbek kodo-kodar mbek rai sing saiki kan. Kafir ora rido mbek kodo-kodar kafir. Nah, tapi berhubung Allah satar, ngono iku sisi itu enggak diperlihatkan. Sisi gremeng-gremeng sithik ku ora pati diperlihatkan. Di pondok di Baronegoro yang menengah, bareng pondok ngeke kesempatan S1 nyatane kuwabe daftar bin Matali ben santri nek S1. Dhisik gayane do zuhud, wis ora penting gelar, penting ridane Allah. Gaya tok, bareng dikek kesempatan do golek gelar. Hidayat pas-pasan tak engkek. Lha kan setar dadi dhisik diketono zuhute. Bareng saiki seneng gelar dari fitunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dipek menangi dhewe. Aku lho mboten mikir, lho mbek santri kula ora tak pikir sing seneng atali karepmu ora karepmu. Wae kula kiai mulang wis gak penting. Ya jadi Allah itu satar, gara-gara satar itu ndak semua orang ketok ebis, alhamdulillah. Lidune biman arodam ibadil rasa ternyore suami-suami ora kancane kan mesti ngrasa di bojone. Kenapa asik ngopi? Wah nang omah ruwet. Bojo ngamuk-ngamuk terus direkam kuwaco. Wah itu direkam kan kasus tenan yo. Terus kan ngamuk, tapi sopo ngamuk wong bingung bos. Tapi alhamdulillah berhubung gak terekam yes. Masya Allah, sing direkam apik-apik. Alhamdulillah. Gayane terus Islami no. Asline ya blas nih. Kabeh syukur mergo apa iku satar, apa iku satar.
lidunu biman aradam ibadi al mukminin falyudhiruha mongko ora ngetokno sapa Allah ing ikilah dunub bil iqabi alaiha walam yakul lan ora dawuh sapa musannaf al qahar badal al ghafar li anna ma'na al qahri karena saat ini maknane maksa maksudun din alam mimma sing perkara koblo kang sedurunge iki dawuh idmin sa'nil wahid krana sak temene setengah sangking tingkai dat sing siji fi mulki idmin sa'nihi al qahru ta maksa jenenge pelaku tunggal Allah itu pelaku tunggal bisa berarti bisa memaksakan kehendaknya bisa memaksakan kehendaknya karena hakikatnya Allah itu pelaku tunggal artinya ketika Allah memutuskan itu tunggal gak ada alternatif berarti wahid itu sama dengan qahar wahid itu sama dengan ya enggak kan ketika aktor itu tunggal kan gak perlu disifati bisa memaksakan kehendaknya memang aktornya dari awal tunggal berarti kan nggak perlu intinya sifat qahar itu nggak perlu sudah iktifak dengan sifat wahid karena pelaku tunggal itu pasti prakteknya qahar misalnya Allah menghendaki kue raine ngene iki kamu bisa apa kan nggak bisa apa-apa kan intinya musonab kepengen ngendikan kenapa nggak ada sifat qahar ya sifat wahid itu ya sudah mewakili sifat apa qahar mergo di anna ma'nal qahri ma'khudun mimma qabla id min sya'nil wahid fi mulkihi al qahru wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasul al mustafa yang den pilih al mukhtar ay minan nas dipilih sangka manusa liyat wahum supaya aja-aja sapa Allah ing kabeh ila dinil Islam maring agama Islam sallallahu alaihi wasallam wa zadahu fadlan wa syarafan late lan nambahi sapa wa ta'ala hu ing Kanjeng Nabi fadlan ing keagungan wa syarafan late ana ing ngersane Allah indahu wal qasdu bidzalika iku addu'a du'a Allahumma sholli wa sallim alaihi wa zidhu sama kan tadi ketika ada informasi itu doa ya sama natijanya kita disuruh Allahumma sholli wa sallim alaihi wa zidhu napa wa zidhu wa dzikrut tasyahhud di hadis Abi Tirmidzi kullu khutbatin la safiya tasyahhudun fa ya kalian utawi nyebut tasyahud bahwa coba dakarot atas syahud dari hadisi gangsal bahwa coba dikrutasnya gangsal kenapa dalam muqaddimahnya selain ada bismillah alhamdulillah kenapa harus ada wa asyhadu alla ilaha illallah kan biasanya kitab-kitab kan tidak ada redaksi tasyahud ya umumnya iftitah kitab itu kan tidak ada redaksi nama tasyahud tapi di sini ada karena ngikuti riwayat Abi Dawud kullu khutbatin laisa fiha tasyahudun ini bener kula kan khutbah itu sebetulnya ada harus pidato karangan kitab juga bisa dikatakan apa khutbah di bang khutbah berarti ana pidato saiki pidato pahpoh paham ya pidato saya kan rata-rata pahpoh ilmune sithik pidato ne sawi ra berber ngomong apa ayo mulang usul fikih kok cerita wah kalau di Maroko gini kalau di Thailand itu hubungannya apa nerangno usul fikih ya nek ana mutlak ditakyid nek ana amu ditakhsis malah cerita kok dindi itu kali gigi sing nganggur-nganggur pidato Isra Mi'raj cerita wah kalau diundang istana gini-gini diundang menteri gini-gini piye karo hubungannya apa gak jelas kabeh sing ngono ya seneng padha dene sing selane Isra Mi'raj ya cerita hadis Isra Mi'raj sing sahih piye sing dhaif piye ya kenapa ada tasyahud karena riwayatnya Abi Dawud wa Tirmidzi kullu khutbatin laisa fiha tasyahudun fa ya kal yadil jazma kullu khutbatin saben-saben khutbah ya ora usah dimanani pidato pemanen pidato ya kena pidato sing bener ditambah laisa kang ora ana iku fi dalam khutbah wa tasyahud fa ya mungati khutbah sing laisa fi tasyahud fa ya mungati al khutbah sing laisa fi tasyahud kal yati kaya di tangan al jatma'i kang juzam manan tangan sing berpenyakitan ayil qalilat til barokati atau ail qalilatul barokati tegese sithik barokah nggih sama faya kalyatil jatma faya al qalilatul barokah lah nek mbok waca al qalilatil barokah ya kalyatil jatma padha-padha fil qalilatil apa barokah terserah tapi gampang diwaca rofa amma batu
Nggih, ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.